Di sini saya akan membuat sebuah database dengan nama perusahaan dan di dalamnya terdapat tabel karyawan dan juga tabel proyek. Kita langsung implementasikannya menggunakan MySQL. Pertama, kita akan masuk ke dalam folder MySQL, terus di bin menggunakan exam. Tapi sebelum sini pastikan kawan-kawan menyalakan yang namanya MySQL. Dan juga jika ingin menggunakan PHP MyAdmin, silahkan nyalakan Apache. Oke, pertama kita akan membuat sebuah tabel perusahaan. Namun sebelum itu kita akan masuk ke dalam MySQL. SQL root. Setelah itu lihat dulu database. Maaf. Kita akan membuat database perusahaan. Karena saya sudah membuat, jadi saya akan menggunakan database perusahaan. Oke. Di sini saya akan membuat tabel karyawan dengan membuat create table, kemudian nama tabelnya karyawan, dan kita akan mengisi value apanya. Struktur dari tabelnya itu ada ID menggunakan integer, auto increment, juga ini termasuk primary key. Setelah itu kita lanjut membuat nama dengan tipe data varchar yang kapasitasnya itu 20 karakter, dan ini juga not null atau tidak dapat kosong. Terus di sini ada jam kerja yang ini, kemudian menggunakan tipe data integer. Ini juga kita buat tidak dapat bernilai kosong. Kemudian kita membuat kolom gaji dengan tipe data desimal. Di sini angka depan 0 itu ada 10, dan angka di belakang 0 kita bikin 2 saja dan tidak dapat kosong. Setelah itu kita jangan lupa bikin tutup kurung dan titik koma. Oke, berhasil. Kita akan lihat tabelnya. Oke, berhasil ya. Setelah itu kita akan membuat tabel baru dengan nama tabel proyek. Value-nya ada ID, nama, ID karyawan, lokasi proyek. Sini akan kita implementasikan ID proyek menggunakan tipe data integer, dan ini auto increment dan tidak dapat kosong. Setelah itu nama proyek,
dengan tipe data varchar dan isinya 100. Ini juga tidak dapat 0. Setelah itu kita membuat ID karyawan, tentunya ini sebagai hubungan antara tabel karyawan dengan proyek. Kemudian lokasi proyek dengan tipe data varchar, kapasitasnya 100 karakter. Dan di sini untuk membuat agar ini terhubung dengan ID karyawan yang ada di bagian tabel karyawan itu, kita membuat foreign key. Ini ngeri kok cu, diem dulu kan. Oh, udah aku bilang tadi. Dan di sini kita akan membuat foreign key untuk ID karyawan. Di sini ada ID karyawan dengan referen tabel karyawan, dan kita akan memasukkan tipe data apa. Kita akan memasukkan ini kolom ID yang ada pada karyawan karena dia sebagai primary key pada tabel tersebut. Di sini kita masukkan ID dan kita tutup kurung, dan jangan lupa masukkan titik koma. Nampaknya ada yang salah ini. Maaf, di sini ada kesalahan karena saya tidak membuat primary key pada ID tabel proyek. Sini kita akan mengulangi update proyek, kemudian tipe datanya integer, auto increment, primary key, kemudian nama. Di sini saya coba salin. Ini bisa. Salah. Coba saya ulangi. Tabel proyek, kemudian di sini ada ID proyek, integer, auto increment, primary key. Setelah itu kita akan membuat nama proyek, kemudian tipe data varchar, itu tentunya 100, terus not 0. Setelah itu akan membuat ID karyawan, tipe datanya integer, kemudian kita bikin lokasi proyek, tipe datanya varchar, dan karakternya kita bikin 100. Dan di sini kita akan membuat foreign key untuk ID karyawan pada tabel karyawan dengan kolom ID. Jangan lupa untuk membuat tanda tutup kurung dan tanda titik koma. Di sini berhasil. Coba kita lihat berapa tabel yang ada di dalam database kita ini. Dan terdapat 2
Nah, di sini sekarang kita akan memasukkan data dummy sederhana saja untuk tabel karyawan dengan kita bikin di sini yang akan kita isi yaitu nama, kemudian jam kerja, kemudian ada gaji, tutup kurung, kemudian values. Di sini kita buka kurung, kita bikin tanda petik Andi, kemudian di sini ada jam kerja itu 40 jam, kemudian di sini ada gajinya 7.000. Jangan lupa pakai titik untuk menandakan itu desimal. Kemudian kita kasih koma, kita isi sebanyak 5 data ya, pada contoh ini. Di sini ada Budi, kemudian untuk jam kerjanya ada 35 jam, untuk gajinya 5.500. Kemudian di sini Citra, dengan jam kerja 45 jam, bergaji 8.000. Kemudian koma, Denny jam kerjanya 30, kemudian gajinya 5.000. Terakhir ada Eka 50, 6.500. Kemudian kita jangan lupa memberikan tanda titik koma. Oke, berhasil. Kemudian untuk tabel proyek kita isi yang ini, nama proyek sampai lokasi proyek. Kita akan buat nama proyek, kemudian ID karyawan, dan lokasi proyek. Di sini kita bikin values, dan di bawahnya kita inputkan datanya, kita berikan nama proyek itu sederhana saja. ID karyawan yang kita masukkan itu sesuai ini. Oke, saya akan masukkannya lagi, dan lokasinya itu ada di Bandung. Oke, Jakarta. Kemudian di sini proyek D, yang megang proyeknya nomor 2. Kemudian di sini Jakarta juga. Oke, dan di sini kita kasih di sini kita masukin 04, di sini Surabaya. Oke, di sini jangan lupa titik komanya.
Oke, setelah itu berhasil, kita coba lihat isi dari tabel karyawan. Kita coba Oke, coba kita untuk menampilkan semua data dengan relasi. Kita membuat select, terus B, kita bikin variabel B untuk tabel proyek, terus kita bikin nama proyek, koma B, lokasi proyek, kemudian P untuk di sini K untuk nama, as nama karyawan, kemudian K gaji. Terus kita bikin from. Nah, di sini P ini akan kita berikan identitas dari tabel proyek agar dapat dimengerti oleh command prompt. Kita bikin proyek itu menjadi P. Kemudian di sini kita bikin menggunakan left join. Kita panggil si karyawan pada p.id karyawan sama dengan k.id titik koma. Di sini nama, sebentar, nama. Oke, salah karena di sini nama karyawan saya bikin aturannya nama. Saya ulangi, saya akan bikin ini, kemudian ini, dan ini nama karyawan diganti jadi nama saja. Kemudian panggil K gaji, terus from proyek B, left join karyawan. Sebentar, coba kita lihat describe karyawan. Nah, di sini nama. Di sini kita bikin select, kemudian kita panggil P titik nama proyek, kemudian kita bikin P titik lokasi proyek, K titik nama, as nama karyawan, kemudian titik K titik gaji. Kita bikin dari from proyek P left join
karyawan K on P titik ID karyawan sama dengan K titik ID. Oke, kurang lebih untuk memakai relasi melihat data-data yang berhubungan ada dua tabel menggunakan left join dan hasilnya seperti ini. Dan saya akan membuat sebuah contoh lagi untuk melihat karyawan dengan gaji yang di atas dari 6.000. Caranya itu saya akan menggunakan select, terus ada bintang from karyawan where gaji lebih besar dari 6.000. Kemudian titik koma. Nah, dengan menggunakan perbandingan lebih besar dari, kita akan mendapatkan data yang dimana kita mendapatkan data gaji karyawan yang di atas 6.000. Kenapa kita bisa mendapatkan ini? Karena kita sudah menggunakan yang namanya perbandingan lebih besar. Kemudian saya akan melihat bagaimana cara melihat karyawan yang tidak terlibat dalam proyek. Tetap menggunakan select, terus kita akan melihat semuanya dari tabel karyawan yang pada ID not in, dia dalam kurung select this thing ID karyawan pada tabel proyek. Nah, dan hasilnya akan terdapat sebuah karyawan yang tidak memiliki atau tidak terlibat dalam sebuah proyek itu dengan ID 5 Eka. Dan kita lihat pada ini, pada contoh yang telah kita bikin, ID karyawan dengan nomor 5 tidak ada. Oke, berarti itu berhasil. Dan saya akan menggunakan dan saya akan membuat contoh sekali lagi tentang karyawan proyek yang dikerjakan. Caranya saya akan membuat select, kemudian kita memanggil K dan kita definisikan nama sebagai kolom pada tabel karyawan. Kita bikin as nama karyawan sebagai penggantinya nanti, karena ini nanti akan dibikin untuk tabel yang baru namun tidak tersimpan. Gaji, kemudian P nama proyek, kemudian P untuk lokasi proyek. Kita ambil dari
kita definisikan K itu sebagai K, kita bikin left join kepada tabel proyek P dalam K.id sama dengan P.id karyawan, dan jangan lupa titik koma ya. Nah, akan menampilkan karyawan dengan nama proyek yang dikerjakan. Mudah bukan? Untuk contoh bagaimana kita mau lihat database yang telah kita bikin ini di dalam localhost, tentunya kita akan menggunakan yang namanya phpMyAdmin. Tuh ini. Buka phpMyAdmin, kemudian di sini akan tertampilkan database yang telah kita buat tadi dengan tabel karyawan dan proyek. Kita akan melihat isinya satu-satu. Nah, sesuai dengan apa yang kita rancang di sini. Oke, dan jika kita melihat desainnya, kita pergi ke bagian designer. Nah, di sini akan terlihat bagaimana tabel yang telah kita bikin berhubungan. Ini akan berhubungan kepada sini. Baik, sekian. Terima kasih.